Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini teman-teman, saya pegang satu raket Power Max Nano Particles 1000. Raket ini beberapa waktu lalu udah saya unboxing buat teman-teman semua, dan juga kita udah bedah, kita udah bahas spesifikasi kosongan dari raket ini, yang mana di video unboxing kemarin kita bahas raket Power Max Nano Particles 1000 ini memang sengaja mirip-miripin raket populernya dari brand Yonex, yaitu Yonex Nano Flare 1000Z. Dan beberapa waktu lalu saya pakai raket ini dalam sebuah intensitas permainan. Di awal-awal main saya rada ngepasin timing, adaptasi, karena memang swingnya rada-rada lebih berat dari beberapa raket yang terakhir saya pakai. Kemudian match kedua, 3, 4 selanjutnya, akhirnya saya menemukan timing dan menemukan feelingnya untuk memakai raket ini secara perfect gitu. Dan alhasil sih saya bisa bilang raket ini benar-benar untuk brand sekelas Power Max saya bisa kasih nilai di angka 9 ya teman-teman. Karena benar-benar performanya, tingkat solidnya benar-benar lebih baik daripada Power Max yang harganya di bawah 200 ribuan. Nggak nyesel saya beli Power Max walaupun brand kecil, tapi karena original dan coloringnya juga oke. Jadi ngeluarin budget di harga 300 ribuan bener-bener nggak nyesel banget teman-teman. So, seperti apa sih feel karakter raket ini secara detailnya nanti bakal kita bahas teman-teman. Tonton terus biar teman-teman tahu informasi soal feel pemakaian raket Power Max di series Nano Particles 1000 ini. Ya, raket ini kan kemarin masih dipasangin sama senarnya 100 yang 600S. Setelah saya kemarin bikin video unboxing, saya browsing-browsing, ternyata harganya cuma kisaran 15 ribuan. Jadi memang senarnya kerasa membal banget, bukan senar yang getas, bukan yang repulsionnya tinggi. Walaupun ketebalannya 0,66 tapi bener-bener kerasa tebel dan pantulnya kurang teman-teman. Buat teman-teman yang pingin ngerasain raket ini sih, saya sarankan untuk pakai senar yang ya harganya di atas 50 ribu lah. Haiku ISO 66, kemudian Flat Ultramax Turbo Nano 66, atau dari brand Fly Power, atau dari Yonex atau Li-Ning yang ketebalan 0,66 atau lebih tipis atau lebih kecil. Dari itu juga bakal lebih memaksimalkan performanya raket ini ya teman-teman. Walaupun setelah kemarin saya pakai raket ini dengan senar apa adanya, dengan senar bawaan yang nggak terlalu mahal, ya bukan nggak terlalu mahal, tapi senar yang murah banget dengan repulsion yang ya saya rasa kurang ada powernya, tapi pantulnya tetap enak ya. Ini bener-bener pas saya sudah menemukan feeling pakai raket ini, wow banget, smashnya gacor. Dan satu hal yang mengejutkan saya sih memang di bagian drive-nya teman-teman. Raket ini punya feeling swing raket yang nggak medium banget ya. Shaft-nya rada-rada kayak kaku sedikit. Mungkin medium stiff lah ya. Tapi memang kalau kita lenturkan gini kayak nggak kaku-kaku sedikit teman-teman. Tapi kalau pas dipakai swing gitu, rada pecutannya tuh kayak pas di medium stiff ya. Ada feeling shaft yang rada-rada kaku sedikit.
Dan saya ingat banget waktu ada acara di Pro Sport Cikarang ya. Saya pernah bukan nyobain sih, tapi lebih megang-megang raket Nanoflare 1000Z itu. Saya beginikan, saya lenturkan shaftnya itu kayak memang bukan stiff, walaupun spesifikasi bawaannya memang stiff gitu. Tapi Nanoflare 1000Z itu kayak bukan stiff. Makanya saya kaget juga sih. Raket ini kalau shaftnya dilenturkan begini tuh nggak kerasa kaku-kakunya, tapi ketika dipakai swing bener-bener kerasa kakunya ternyata teman-teman. Dengan spesifikasi setelah tersetting raket ini teman-teman ya, grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Kemarin merek apa ya, saya agak lupa. Tapi enak sih, ini enak, dia lembut tapi rada tipis. Kemudian ada senarnya teman-teman. Raket ini kan beratnya di 91 gram dengan balance point di 310 mm. Jadi ketika grip bawaannya itu saya buang, saya ganti grip handuk, itu beratnya nambah tapi balance pointnya berkurang teman-teman. Nah, dengan spesifikasi seperti itu teman-teman, raket Power Max Nano Pacticless 1000 ini bener-bener buat tangan saya jadi raket power banget. Walaupun di sisi lain bener-bener raket ini buat ngedrive-nya enak banget. Yang saya rasakan tuh timing swing ketika melakukan drive backhand maupun forehand ya. Ini raket bener-bener akurat ya. Makanya tadi saya bilang apakah memang shaft raket ini memang cenderung ke medium stiff ya. Karena akurasinya dapat banget loh. Tingkat responsibility-nya, tingkat agresifnya raket ini enak. Walaupun dia over BP ya, di 310 itu kan berat kepala banget. Tapi raket ini enak buat main power, nggak meninggalkan drive backhand dan forehandnya enak banget. Wow, keren banget sih. Tapi ya seperti biasa sih ya, dengan balance point yang terlalu tinggi seperti ini memang yang paling butuh usaha keras adalah di bagian defense-nya, dan itu wajar banget. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan timingnya, menemukan feeling raket ini, ya defense-nya pasti bisa narok-narok aja sih. Jadi nggak butuh dibalikin ke belakang lagi, nggak butuh. Jadi ya masih bisa disesuaikan lah pola permainannya ya. Walaupun over BP, defense agak tekor, jadinya defense tapi tetap enak swing defense-nya gitu. So dari ini semua teman-teman, saya bisa bilang raket Power Max Nano Pacticless 1000 ini sangat bisa diandalkan untuk bermain power teman-teman. Karena saya dapat di balance point yang cukup tinggi, over BP udah di atas 300 mm, jadi berat kepalanya banget, dengan berat secara keseluruhan setelah tersetting sampai dengan 91 gram. Jadi ya otomatis raket ini bisa dibilang raket yang cukup berat, yang berat lah kita bisa bilang gitu. Tapi ya itu satu kelebihan dari raket ini adalah enak banget buat main drive-nya, main cepat gitu. Enak banget tuh teman-teman. Nah, itu saya jadi teringat banget dengan raket Nanoflare 800 Pro yang pernah saya review juga. Walaupun feelingnya agak beda teman-teman. Kalau Nanoflare 800 Pro itu kan dia lebih rada kependek dikit gitu raketnya. Feelingnya tuh kayak raket-raket pendek gitu. Kalau ini feelingnya raket-raket normal. Dan swingnya nggak begitu ringan atau nggak begitu secepat raket Nanoflare 800 ya. Pun juga tingkat kakunya lebih kaku 800 Pro itu teman-teman. Tapi raket ini lebih agak lentur sedikit. Feeling drive-nya itu mirip banget loh teman-teman. Bahkan ketika swing di atas itu mendekati lah, jadi nggak sama persis tapi lebih mendekati sih. Dan makanya kenapa Power Max Nano Pacticless 1000 ini saya rekomendasikan buat teman-teman banget untuk dikoleksi ya. Pun juga saya teringat dengan satu raket dari brandnya Apax yang mirip banget feeling swingnya, yaitu Apax Honor 800. Tapi dengan harga yang selisih sedikit ya, lebih murah ini, dengan tingkat coloringnya raket ini yang ya bersih banget sih, asli bersih banget teman-teman. Mulus banget raket ini saya rasa lebih worth it ya. Dan kemarin saya tuh beberapa kali tabrakan di lapangan teman-teman. Ya ini hanya chip-chip sedikit, jadi daya tahan cat raket ini, finishingnya ini bener-bener bisa diandalkan ya. Dan informasi asiknya lagi tuh, admin Nova Sport Store bilang bahwasanya Power Max ini mau ngeluarin raket high end-nya dia. Kalau sekarang sih 300 ribuan Power Max, yang saya tahu ini yang paling mahal. High end-nya mungkin ya mungkin 500-600 sih saya rasa. Tapi nggak tahu sih, kita tunggu aja informasi selanjutnya ya. Oke, sementara segitu dulu teman-teman pembahasan untuk raket Power Max Nano Pacticless 1000 yang ngadopsi atau ngikut-ngikutin atau jiplak raketnya Yonex di series Nanoflare 1000Z. Buat saya pribadi sih untuk performanya ini worth it banget. Tapi buat teman-teman ya kita kembalikan aja ke teman-teman. Karena beberapa orang kan kalau belum pakai raket yang logonya YY gitu ya, atau Li-Ning atau Victor, belum main raket katanya. Tapi dengan performa mewahnya raket ini, saya rekomendasikan 100% sih. Ini benar-benar raket
serang, raket attack, raket power dari Power Max terbaik yang pernah saya coba. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.